Baik, seperti cuplikan yang tadi bahwa saya memiliki tugas untuk menjelaskan metode belajar dan memberikan contoh metode belajar tentang metode belajar bermain, demonstrasi, dan juga karya wisata. Langsung saja, yang pertama adalah metode bermain. Metode belajar dengan cara bermain itu dipelopori oleh tokoh yang bernama Plato, seorang filsuf yang berasal dari Yunani, aritmatika. Sedangkan pemberian mainan berupa miniatur balok-balokan akan mengajarkan anak akan ilmu bangunan. Kemudian ada pun pengertian dari ahli yang lain seperti menurut Aristoteles yang merupakan filsuf lain yang berpendapat nih bahwa anak-anak perlu diberikan dorongan untuk bermain yang tentunya disesuaikan dengan minat serta tahap perkembangannya. Kemudian sebagaimana Plato dan Aristoteles ini berpendapat, Froebels juga menganggap bermain sebagai kegiatan yang mempunyai nilai praktis. Artinya bermain digunakan sebagai media untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tertentu pada anak. Adapun contoh untuk metode belajar bermain, yaitu yang pertama adalah contoh menyusun puzzle. Ketika anak itu memainkan puzzle dengan cara menyusun puzzle yang tadinya acak-acakan gambarnya, misalkan gambar kucing yang dipotong ya, yang di kotak-kotak puzzle seperti itu, disusun kembali agar bisa menjadi satu kesatuan gambar kucing yang sempurna. Itu akan melatih mengasah kemampuan kognitif anak. Kenapa? Karena anak akan berpikir dengan natural bahwa bagaimana ya, apa ya pasangan ini kalau misalkan habis bagian ini cocoknya dengan bagian yang mana lagi ya. Maka kognitif anak itu akan berjalan dan mengasah kemampuan kognitif anak. Kemudian ada metode belajar bermain, yaitu dengan menggambar dan mewarnai. Ketika anak memiliki kecenderungan untuk suka untuk menggambar dan mewarnai, maka itu akan meningkatkan kreativitas anak. Kenapa meningkatkan kreativitas anak? Karena anak akan berpikir bahwa apa ya hari ini yang akan aku gambar, apa ya gambar yang akan aku warnai, apa ya warna yang sesuai untuk gambar aku ini, apakah warna hitam, apakah warna merah, atau warna kuning. Anak itu akan tertingkat kreativitasannya. Kayak, oh kalau misalkan aku gambar ini dengan aku padukan dengan ini bakal bagus gambar aku. Jadi itu meningkatkan kreativitas anak. Kemudian adalah menyusun dan menumpuk permainan balok. Nggak jarang lagi bahwa anak usia dini itu adalah menyusun balok. Bahkan ada sentra balok ya. Itu akan cenderung meningkatkan, membangun keterampilan sosial anak. Sosial anak akan terbangun ketika dia melakukan permainan menyusun dan menumpuk balok. Karena kalau di sekolah melakukan permainan tersebut pasti dengan teman, dengan berkelompok. Jadi ketika misalkan dia ingin menyusun balok dengan cara mau membentuk rumah, dia akan berkontribusi, dia akan bekerja sama dengan temannya sehingga membentuk rasa kerjasama, saling membantu, saling tolong dan menolong. Itu membangun keterampilan sosial anak pada sesamanya, teman sebayanya. Bahkan kepada gurunya juga mereka akan memiliki keterampilan sosial karena dia bertanya, Bu kalau seperti ini, Bunda kalau seperti ini bagaimana, kan apakah bagus. Dia akan sosialnya itu akan lebih percaya diri ke depannya. Yang selanjutnya itu ada bermain pasir, terus ada bermain tanah liat. Itu akan melatih keterampilan fisik anak. Kenapa? Karena mereka akan lebih mengeluarkan tenaga untuk bermain permainan itu di luar gitu ya, untuk
bermain pasir, entah dia mengeruk pasir, entah dia mencetak pasir, lalu kemudian dia akan bermain tanah liat, dia akan menguras tenaga dia, itu akan melatih fisik, kekuatan fisik motorik kasar dia. Selanjutnya itu seperti ada bermain peran. Bermain peran itu biasanya melatih kemampuan berkomunikasi. Kenapa kemampuan berkomunikasi? Karena cenderung, contoh ketika anak itu bermain dokter-dokteran, yang dimana dokter adalah tugasnya mengobati pasien, maka dokter akan bertanya kepada pasiennya keluhannya apa, sakit di bagian mana, seperti itu. Jadi akan banyak menimbulkan interaktif komunikatif dua arah pada pemain pemeran itu, seperti itu. Jadi sebenarnya metode belajar bermain ini sangat berfungsi untuk anak usia dini. Karena melalui bermain, anak dapat belajar perilaku seperti kerjasama, saling membantu, dan juga berbagi. Selain itu, anak usia dini juga dapat mempelajari dan belajar banyak hal, dapat mengenal aturan, lalu ada bersosialisasi pastinya yang tadi saya jelaskan kan, lalu ada menempatkan diri, ada menata emosi, toleransi, menjunjung sportivitas, lalu ada selain belajar tentang bagaimana sih bersosialisasi sportif dan sebagainya, dengan bermain pula juga anak itu dapat memperoleh sesuatu dengan cara bereksplorasi dan bereksperimen tanpa batas tentang dunia sekitarnya dalam rangka membangun pengetahuan diri dia sendiri. Jadi sebenarnya tanpa kita suruh, tanpa kita bimbing, anak juga sebenarnya senang sekali ya bermain. Namun jika tujuannya untuk menstimulasi kecerdasan, orang tua itu memang harus bertindak, apalagi ketika anak itu sudah melakukan penjenjang di pendidikan, guru juga akan bertindak agar permainan yang dilakukan anak itu memiliki arah dan tujuan yang jelas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk metode pembelajaran bermain. Kita akan lanjut ke metode belajar selanjutnya. Kemudian adapun metode belajar yang kedua yaitu metode belajar karya wisata, di mana metode karya wisata memiliki pengertian yaitu penguasaan bahan pelajaran oleh peserta didik dengan jalan membawa mereka langsung ke objek yang terdapat di luar kelas ataupun lingkungan kehidupan nyata, agar mereka dapat mengamati atau mengalami secara langsung pengalaman-pengalaman yang terjadi di luar yang secara nyata seperti itu. Karya wisata itu kan memiliki tujuan. Metode pembelajaran karya wisata itu memiliki tujuan tersendiri. Yang pertama itu contoh dengan melaksanakannya karya wisata ini diharapkan para anak didik kita, peserta didik itu ya, dapat memperoleh pengalaman yang langsung dari objek yang dilihatnya. Kemudian yang kedua, anak didik ya, anak usia dini itu dapat turut menghayati tugas pekerjaan milik seseorang. Kemudian yang ketiga itu dapat bertanya jawab mungkin dalam jalan. Kemudian mereka mampu memecahkan persoalan yang dihadapinya dalam pelajaran ataupun pengetahuan umum. Misalkan sesama teman sebaya, mereka bertanya misal dia pergi ke karya wisata ke kebun binatang. Pada saat di perjalanan, itu apa ya hidungnya panjang? Terus kawan sebayanya menjawab, oh itu kalau kata ibuku itu namanya gajah, itu bukan hidung tetapi namanya belalai, seperti itu. Kemudian yang keempat, tujuan untuk metode belajar karya wisata ini adalah untuk dapat melihat, mendengar, meneliti pastinya, dan mencoba apa yang dihadapinya, agar nantinya dapat mengambil keputusan dan sekaligus dalam waktu yang sama ia juga bisa, maksudnya anak usia dini juga bisa mempelajari beberapa mata pelajaran. Contoh pengalaman yang didapat pada saat metode pembelajaran karya wisata, ketika anak itu pergi ke suatu tempat wisata, misal contoh pergi ke kebun binatang, anak akan meneliti, mengobservasi, mengamati, mencerna, bahkan memecahkan persoalan yang dia lihat. Dia akan melihat di kebun binatang itu ada ular, ada harimau, ada burung, ada orang hutan, ada buaya dan sebagainya. Dia akan mengetahui bahwa oh ternyata macan itu, harimau itu kakinya 4. Lalu dia akan melihat lagi seekor burung dan dia akan mengamati dan dia akan mengerti, oh burung itu kakinya ada 2, burung itu terbang, seperti itu. Seperti makanannya, harimau memakan daging, kalau burung itu memakan biji-bijian. Tetapi pembelajaran dengan metode karya wisata ini tidak harus pergi ke tempat wisata, tetapi bisa mengamati tentang dunia luar atau yang di luar kelas. Seperti mungkin ke halaman sekolah, mereka akan mengamati tumbuhan. Oh, ternyata di sekolahan saya, di sekolahanku,
ada pohon mangga, ada pohon jeruk, atau juga termasuk karya wisata. Karena karya wisata tidak selalu harus pergi ke tempat wisata, pergi keluar, tetapi bisa juga hanya pergi keluar kelas untuk mengamati hal-hal yang ada di sekitar. Itu adalah metode pembelajaran melalui karya wisata. Baik, adapun yang ketiga, metode pembelajaran demonstrasi. Kalau menurut Syah, metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Adapun contohnya itu kita ambil sederhana saja, seperti tentang perubahan wujud cair. Adapun bahan yang dibutuhkan itu seperti ada es batu, air dalam wadah, dan juga panci di atas kompor. Dan ini memang harus ada orang tua, harus ada guru yang lebih dewasa dari anak sendiri. Ini tidak boleh jika anak itu yang melakukan sendiri, karena ini adalah pembelajaran demonstrasi. Ketika tiga bahan ini sudah terkumpul, maka anak dapat nih melihat bahwa es batu itu berwujud padat, yaitu keras padat. Lalu karena dia beku, dan saat dimasukkan ke dalam air, maka es batu tersebut akan mencair menjadi air karena ada penurunan suhu dari yang tadinya dia menjadi es batu, yang tadinya beku dan padat, ketika dimasukkan ke air dia akan mencair. Kemudian langkah berikutnya, air yang tadi sudah mencair ini sudah menjadi air yang biasa dapat dimasukkan nih ke dalam panci yang di atas kompor tadi. Kemudian kompor dinyalakan, lalu air yang dalam panci tersebut itu dipanaskan. Ketika air itu sudah panas, berarti air sudah mendidih, dimana air yang tadi sudah mencair berubah menjadi uap yang dari air mendidih tersebut. Kemudian anak juga dapat melihat bahwa saat uap tersebut mendingin, ia akan berubah kembali menjadi air biasa. Jadi dari yang tadinya es batu, yang tadinya padat, kemudian dikasih air biasa, dia menjadi cair, jadi air hangat Kemudian dia dimasukkan lagi ke panci yang di atas kompor tadi, baru dipanaskan. Ketika dipanaskan, air hangat tadi berubah menjadi uap, dan ketika uap itu sudah normal suhunya, dia akan menjadi air biasa kembali. Jadi itu adalah salah satu cara mendemonstrasikan tentang tema perubahan wujud air. Jadi itu, tapi jika eksperimen ini membahayakan, maka anak harus betul-betul sangat dipantau agar keselamatannya terjamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya penjelasan yang saya bawakan sudah pada penghujungnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.